kan memuji selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau Allah yang baik buat setiap kami Bapak. Kau lihat gerejamu siang hari ini, Kau lihat jemaatmu siang hari ini Tuhan. Kami bersatu merayakan kebangkitan-Mu, kami merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Ada pertukaran di atas kayu salib. Kami yang lemah, kami yang berdosa, kami yang seharusnya mati, kami yang tidak layak hidup, kami yang lemah, kami yang takut, kami yang banyak kekurangan Tuhan, kami yang tidak layak. Tapi Engkau gantikan. Tidak hanya menggantikan kami, tetapi Engkau juga memberikan hari-hari yang depan penuh dengan kemenangan buat setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Karena kami percaya ada kemenangan, ada kemuliaan. Karena kami siang hari ini datang menghampiri tangan Bapa, dan Engkau nyatakan isi hati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Luar biasa. Boleh silakan duduk. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Hari kemenangan kita, amin. Yang menang itu mukanya sedih atau mukanya senang? Tim yang menang itu mukanya yang sedih atau mukanya yang bahagia? Teman-teman, Bapak Ibu, ada yang gak bisa senyum gak? Ada yang gak pernah bahagia? Kasihan sekali ya, sedih terus kayaknya. Ada yang pernah menang? Ada yang pernah ikut lomba dan menang? Ada yang pernah menang giveaway gitu? Ada mungkin yang pernah dapat nilai bagus di sekolah dan merayakan dengan sukacita? Atau ada yang pernah merayakan ulang tahun secara besar-besaran? Semua pernah bersukacita, amin. Coba kasih senyum kiri kanan depan belakangmu, kasih senyum terbaik. Kelihatan gigi dong senyumnya. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Coba katakan kanan kirinya, selamat Paskah sambil senyum. Nah, ayo dong, nah itu baru. Haleluya. Gereja Tuhan itu isinya harus senang. Katakan amin. Yang beban berat kira-kira datang ke gereja, pulang dapat kemenangan enggak? Dapat kebebasan enggak? Amin. Di dalam salib Tuhan. Ada yang mau menggantikan Tuhan di atas kayu salib? Seharusnya itu tempatnya kita. Amin. Seharusnya itu tempatnya kita, Bapak Ibu teman-teman. Harusnya itu tempatnya kita. Harusnya kita mati, kita masuk ke neraka. Kita yang disalib, kita yang disiksa selama-lamanya. Tapi Yesus datang menggantikan kita, amin. Dan hari ini kita rayakan kemenangan kita. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Muslim, hari kemenangan mereka pada saat kapan? Hari Lebaran, ya. Makanya mereka makan-makan, mereka salam-salam, ada yang ngasih THR gitu kan, untuk merayakan hari kemenangan mereka. Hari kemenangan kita itu bukan pas Natal, bukan pas tahun baru, tiup trompet. Bekas orang juga kita tiup kan? Ya dong. Kalau beli trompet tahun baru kira-kira dicoba gak sama abangnya? Nah, teman-teman yang suka nyoba, yang suka beli trompet, kira-kira dicoba gak trompetnya sama abangnya? Loh, dia tahu dari mana itu berhasil bunyi atau enggak? Nah, makanya kalau habis dibeli, dicuci dulu ujungnya ya. Nah, mereka merayakan, semua orang merayakan tahun baru. Bapak
merayakan kemenangan kita. Pas tadi, sebab dia hidup, ada hari esok. Percaya gak Yesus itu hidup? Percaya gak kalau Yesus hidup, kita juga hidup? Amin. Siapa yang bersama-sama dengan dia dalam kematiannya akan dibangkitkan pada hari nanti penghakiman. Akan ada kehidupan yang kekal. Siapa yang percaya sudah terima Tuhan Yesus, sudah terima hidup yang kekal, boleh lambaikan tangannya. Boleh lambaikan tangannya. Kita mati, bangkit lagi, dibangkitkan nggak jadi kucing ya, nggak jadi pohon toge lagi kecil, nggak jadi pohon mangga, nggak jadi pohon duren. Meskipun mungkin kita suka duren, suka mangga ya, tapi kita bangun lagi itu nggak jadi pohon. Makanya kamu berbuat baik, Nikion, kamu berbuat baik. Nikion ini harus kasih semangat ya. Coba kamu duduk depan sini. Tidak depan. Ayo Nikion. Ayo Nikion. Nah, biar semangat. Nah, duduknya depan saya nih. Nah, Nikion, kamu percaya gak kamu terima hidup yang kekal? Percaya tuh yang yakin gitu. Percaya gak? Percaya. Gitu dong ya. Percaya hidup yang kekal. Amin. Nah, dibangkitkan meskipun Nikion berbuat baik, tidak dibangkitkan jadi anjing yang lucu, golden retriever. Enggak. Sekalipun kita berbuat baik, kita nggak jadi apa-apa. Oh, nanti di kehidupan yang berikutnya ya, maybe in another life. Aduh. Tapi kita percaya. Orang percaya itu mati sekali, hidupnya 2 kali ya. Kalau orang lain hidup sekali, matinya 2 kali. Kenapa? Udah mati secara tubuh, dia akan mati secara roh ya. Jadi dia akan terima kematian yang kekal. Tapi kita orang percaya hidupnya 2 kali, matinya cuma sekali. Hebat ya Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari Jumat kita merayakan apa? Kita memperingati apa? Good Friday, kematian Tuhan. Jumat Agung ya, Good Friday. Kemudian Jumat, Sabtu dan Minggu. Apa yang Yesus lakukan selama 3 hari? Kok 3 hari kan? Jumat ke Minggu cuma 2 hari. Orang dia mati juga pun gak nulis Alkitab. Murid-murid yang nulis tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka hanya dengar cerita dari mana? Dari kata-kata malaikat. Pada murid-murid datang ke gua, Maria datang ke gua. Mau tahu guanya yang besar itu, gua batunya sudah terguling. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Nggak ada yang melihat proses kebangkitannya seperti apa. Apakah tiba-tiba melek langsung bangun? Apakah tiba-tiba Tuhan Yesus bangun terus stretching dulu badannya karena tidur di gua 2 hari gitu ya? Apa kemudian Tuhan Yesus pegel-pegel karena berperang melawan kerajaan maut gitu? Gak ada yang tahu. Tapi kita percaya Yesus kita sudah hidup dan berkuasa, dan kuasa kemenangan. Yesus kau kemenangan. Percaya Yesus menangkan kita, amin. Nah, kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3. Diambil ayat dulu ya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus yang nulis siapa? Ya Petrus ya. 1 Petrus yang nulis Petrus, bukan Paulus. Petrus menuliskan seperti ini tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Kita baca 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Poin yang pertama yang Bapak Ibu dan saya, teman-teman, kita pelajari siang hari ini, dituliskan karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali. Kok bisa ya Yesus melahirkan kita kembali? Kenapa Yesus perlu melahirkan kita kembali? Apa artinya? Oh, saya percaya Pak, Yesus itu mati, Yesus bangkit, selesai. Kita menang, selesai.
Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu teman-teman. Tidak sampai di situ saudaraku, karena kita harus pertama lahir kembali. Katakan 1, 2, 3. Lahir kembali. Kira-kira seorang bayi semungil itu, dia di luar kandungan dan di dalam kandungan ngelakuin hal yang sama nggak? Apakah dalam kandungan dia menangis? Apakah di kandungan dia nendang-nendang ya? Ibu-ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan pasti tahu gitu. Saya nggak tahu, saya belum pernah hamil dan saya tidak akan hamil ya. Tapi kehidupan yang berbeda. Kenapa? Pas keluar itu kan dipotong ya, dari pusarnya ya. Maka dia harus minta makan ke ibunya. Di dalam kandungan dia perlu minta gak? Enggak, karena sudah disediakan menyatu dengan ibunya ya. Jadi ada dua kehidupan yang berbeda. Makanya Alkitab firman Allah pakai terminologi kata lahir kembali, lahir baru. Jadi hidup yang lama dengan hidup yang baru itu completely different. Itu transformation. Atau Bapak Ibu teman-teman pernah lihat dari ulat, kepompong sampai kupu-kupu. Itu cycle hidupnya berbeda atau sama? Berbeda. Dari ulat jelek gitu ya. Ulat kalau kita di tangan kita, kira-kira kita pelihara, kita senang atau kita sentil, kita usir? Ada yang pernah pelihara ulat bulu gitu? Enggak ya. Ada yang pernah mungkin pelihara dielus-elus gitu kan bulunya gitu. Dicium-cium gitu bulunya gitu. Bengkak gitu ya. Peliharanya ulat bulu gitu. Tapi kalau kupu-kupu, ada yang takut ya? Takut gak sama kupu-kupu? Enggak. Takut olin, waduh. Tapi kupu-kupu kan bagus ya buat dilihat ya. Dia terbang, warna sayapnya bagus. Tapi sebuah kehidupan yang berbeda. Oleh karena itu, saudara dan saya harus ada dalam kehidupan yang berbeda. Katakan berbeda. Katakan berbeda. Saudara tempat ini di gereja. Saudara jadi orang percaya kira-kira sudah berapa tahun? Ada yang lebih dari 5 tahun jadi orang percaya. Percaya Tuhan Yesus lebih dari 5 tahun. Angkat tangannya. Berarti yang gak angkat tangan baru ya, baru percaya Tuhan Yesus. Atau belum percaya jangan-jangan. 5 tahun, 10 tahun jadi orang percaya. 15 tahun jadi orang percaya. 20 tahun jadi orang percaya. Nah, oleh karena itu seharusnya orang yang sudah banyak dengar firman, yang dikasih, apalagi sekolahnya sekolah Kristen, apalagi setiap hari Minggu beribadah dari lahir sudah jadi orang Kristen, seharusnya kita punya kehidupan yang berbeda dari lingkungan kita. Berbeda itu seperti apa sih? Berbeda itu kalau hari ini kita dress code-nya merah-merah, tiba-tiba ada hantu yang hitam. Masa sia. Hari ini tapi kita nggak ada dress code ya, Bapak Ibu ya. Kita nggak ada dress code. Tapi kalau kita bikin dress code semua, ya, atau yang main musik di depan gitu ya. Ini kebetulan yang cowok-cowok hari ini pakainya merah marun, yang cewek pakainya pink gitu ya. Kebetulan tapi nggak ada janjian. Dress code-nya soalnya merah atau pink. Tapi kalau ada yang pakai hijau di depan, itu berbeda. Ya. Kalau hari ini kita semua berbicara bahasa Indonesia, tiba-tiba William lagi didoakan, tiba-tiba dia cuma bisa ngomong bahasa Spanyol. Ada yang ngerti gak kira-kira? Enggak, berarti dia berbeda. Tapi kita semua sama. Nah, kita dipanggil teman-teman Bapak Ibu tidak untuk menjadi sama dengan dunia ini. Katakan amin. Kalau orang lain lihat kita, oh kamu berbeda ya, itulah ujian dari manusia yang pertama. Tapi kalau nggak ada yang pernah di hidup kita yang bilang, oh kamu berbeda ya dari orang lain, jangan-jangan nilai hidup kita sama kayak orang sekitar. Yang lain nyontek, kita nyontek. Yang lain bohong, kita bohong. Yang lain nipu, kita nipu. Yang lain minggu gak ibadah, kita gak ibadah. Alasannya kenapa? Ibadah kan bisa di mana aja kok. Ibadah kan bisa di rumah kok.
Ibadah kan bisa di rumah Pak, kita bisa online. Kalau online kira-kira kita mandi atau enggak? Ini yang pernah ibadah online nih, kira-kira ibadah online kita mandi atau enggak? Ngaku deh yang pernah ibadah online tapi nggak mandi, boleh angkat tangannya. Ayo, pengakuan, kejujuran itu awal dari pertobatan ya. Siapa yang pernah ibadah online tapi nggak mandi? Siapa yang pernah ibadah online tapi full kemeja, full baju gereja tapi di rumah? Ada yang pernah? Enggak pernah. Berarti hampir semua kita pernah ibadah online tapi nggak mandi gitu ya. Masih baju tidur, mungkin dalam selimut ya. Kalau WL-nya udah nyanyi, dia bus, wah. Kan ibadah online juga kan rekamnya di gereja gitu, udah semangat, lompat-lompat. Mari Bapak Ibu yang di rumah tepuk tangan kita. Nanti deh, aduh kapan sih khotbahnya? Cepetin deh, lama nih khotbahnya nih. Mulai khotbah menit 30. Aduh, lama banget nih, pendeta malah cerita, dicepetin nama kita. Fast forward, klik 2 kali, biar cepat selesai. Makanya kita perlu ibadah langsung tatap muka, biar kita bisa melihat teman-teman kita dalam Tuhan. Amin. Coba kita lagi kanan katakan, Engkau berharga di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama kita harus lahir kembali. Yang kedua, lahir kembali karena apa? Karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau Tuhan kita, ini saya punya pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau Tuhan kita mati dan dia gak bangkit, kira-kira kalau dia bilang kamu akan hidup kekal, kita percaya gak? Percaya gak? Yakin? Kalau saya bilang, saya bikin YouTube, saya bikin konten, saya bilang 7 cara punya rumah di PIK 2 sebelum umur 30. Teman-teman percaya gak? Ya enggak. Karena saya udah punya rumah di PIK 2 sampai hari ini. Main iya, makan iya, gak punya rumah di sana. Kalau saya buat konten 3 cara jitu, punya Ferrari sebelum 40, percaya gak teman-teman? Jangankan itu ya, baru 5 detik, lah ini kayaknya kemarin pokoknya Innova ya. Kayaknya kemarin pakainya motor. Kok dia ngajarin orang cara punya Ferrari ya? Masuk akal gak? Maka kita gak akan percaya kalau Tuhan kita gak bangkit, tapi dia bilang kita pasti punya hidup yang kekal, kita pasti masuk surga, kita sudah dijamin kebangkitan kekal, kebangkitan tubuh roh. Kita gak akan percaya. Tapi Yesus dia perlu mati. Kalau dia gak mati juga kita gak percaya. Kalau Tuhan Yesus gak mati, tiba-tiba dia ngacleng, terus dia bilang kamu harus matikan tubuhmu dari segala nafsu duniawi, segala yang jahat, hawa nafsu. Kira-kira kita percaya gak? Ya, enggak. Tembus dengan apa kalau nggak ada kematian? Ya. Kira-kira bisa gak kita membeli sesuatu di Alfamart, Indomaret tanpa uang? Gak bisa kan? Atau kita ngaku-ngaku, kita ambil Coca-Cola, harganya 7.500. Iya Pak, totalnya jadi 7.500. Enggak, nanti dibayar bapak saya. Kira-kira bisa gak? Kamu gak tahu bapak saya siapa? Bapak saya pendeta. Hubungannya apa? Bayar tetap bayar, bener gak? Kecuali bapak kita yang punya Indomaret. Kalau bapak kita yang punya Alfamart itu, kita gak suruh bayar. Kamu gak tahu bapak saya siapa? Pejabat di Papua. Loh, hubungannya apa? Justru kalau pejabat dia bayar, kasih uang lebih, bener gak? Harus ada darah yang tercurah, katakan amin. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dari dulu sampai sekarang, dari zamannya Habil, penumpahan darah sampai sekarang harus ada darah yang tercurah. Tapi kita tidak perlu mencurahkan darah lagi. Kita nggak perlu mencurahkan darah lagi. Kita perlu ambil darah buat cek kolesterol, tekanan gula ya, cek darah tinggi gitu ya.
asam urat gitu ya, ginjal itu perlu tes darah, tapi kita nggak perlu datang ibadah kita bawa korban, nanti Mikion bawa merpati, nanti Rizka bawa domba gitu ya, nanti Andri tiba-tiba bawa kambing dikeret-keret, ya ini Kodika, ini persembahan saya ya. Ini persembahan saya, kita sembelih rame-rame. Nggak perlu lagi ada penumpahan darah. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mati buat setiap kita. Tapi kita perlu mati dan kita perlu bangkit. Katakan amin. Teman-teman dan saya harus mati. Bukan untuk menebus kesalahan kita lagi, tapi supaya kita satu dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita perjamuan kudus kan? Pasti ada kan? Kita perjamuan kudus, kita satu dengan tubuh, satu dengan darah Tuhan Yesus. Katakan satu dengan tubuh, satu dengan darah. Kita harus satu dalam kematiannya, supaya kita bisa satu dalam kebangkitannya. Saudara, saya harus lahir baru. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat setiap kita. Katakan amin. Oh, Tuhan Yesus gak bangkit untuk orang Chinese aja, untuk orang Papua saja, untuk orang Kupang saja, oh untuk orang Indonesia aja, untuk orang Sulawesi aja. Tuhan Yesus gak bangkit untuk orang Jawa saja, tapi untuk semua. Ada yang masih punya saudara yang belum percaya Tuhan Yesus? Itu tugas saudara, bukan tugas saya, bukan tugas Pak Eli, karena kita belum kenal. Kalau Bapak Ibu teman-teman bawa ke sini, itu kita layani sama-sama. Tapi yang belum dibawa ke sini, mungkin yang jauh di sana. Andri punya saudara di Portugal ya, belum percaya Tuhan Yesus, kok dia ke gereja enggak ya? Nggak pernah gereja cuma Natalan sama Paskah doang. Itu tugasnya Andri. Kalau Angel punya saudara yang jauh di sana, belum percaya Tuhan Yesus, belum, jangankan lahir baru. Tuhan Yesus, saya cuma perlu ke gereja doang, isi absen tiap minggu, setor muka sama Tuhan. Belum berubah hidupnya, masih mabuk-mabukan, masih ngerokok. Itu tugas kita, supaya mereka datang kepada Tuhan kita. Katakan amin. Yang ketiga, untuk apa Tuhan Yesus bangkit dan bawa kita? Suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada yang pernah putus pengharapan? Ada yang pernah kecewa? Ada yang pernah sakit hati? Ada yang pernah marah? Ada yang pernah dibohongi, dihianati? Ada yang pernah ditinggalkan? Kalau kita putus pengharapan karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin orang tua, mungkin ayah, mungkin ibu, mungkin teman-teman, mungkin saudara, mungkin anak, mungkin adik, keluarga. Tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus penuh dengan pengharapan. Gimana sih mukanya orang penuh dengan pengharapan? Mukanya murung atau mukanya sukacita? Mukanya sukacita. Mukanya sukacita. Teman-teman yang dari Papua, kamu dapat uang jajan, seorang langsung, oh hari ini hari pembagian bulanan, uang bulanan ya, dari ketua asrama, yang mungkin dari sekolah gitu. Ini uang buat kamu. Mukanya senang atau mukanya 100.000 mah jadi buat lap keringat doang gitu ya. Mukanya senang atau mukanya sedih? Mukanya senang ya. Ada yang sedih terima uang, ya itu kasih aja uangnya ke saya ya, saya siap terima. Mau gajian, mukanya pasti happy ya. Hitung tanggal gajian dapat komisi, wah pasti mukanya happy ya. Keterima di kampus yang diinginkan, mukanya pasti happy. Bisa kuliah, mukanya happy, penuh dengan pengharapan. Tapi seringkali orang melihat karena kondisi kita putus pengharapan, putus asa. Aduh gimana ya kok, gimana mau senang orang kita baru kehujanan, kebasahan, becek semuanya. Kayaknya ini hari jelek buat kita. Tapi hidup bersama dengan Tuhan, dibawa dari kematian kepada kekekalan dalam hidup yang penuh dengan
pengharapan. Ayat 4-nya dibilang kayak gini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan buat apa sih? Untuk terima bagian yang tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Teman-teman di sini, siapa yang mau terima upahnya di bumi doang? Siapa yang mau terima upahnya di bumi doang? Mahkotanya di bumi. Siapa yang mau terima upah di surga? Bolehlah bayangkan tangannya. Semua mau, amin. Hidup untuk kekekalan, bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Menerima pengharapan untuk semua yang terkandung, pengharapan di surga nanti, amin. Tidak ada sakit, tidak ada tangisan, tidak ada tangisan, tidak ada kelemahan, tidak ada kematian lagi pada waktu kita dalam kerajaan surga. Next, ayat yang kelima, bilang lagi, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan iman karena imanmu, kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada orang yang tidak mau kehilangan sesuatu yang di bumi untuk yang sifatnya kekal. Oh Tuhan, digoncang sedikit, tapi ini pekerjaan impianku Tuhan. Tapi ini mamaku yang sangat kusayang, kenapa engkau ambil? Ini papaku yang sangat aku sayang, kenapa engkau ambil? Ini keluargaku kok begini ya Tuhan, aku mau ganti keluarga bisa gak? Tapi kenapa ya lingkunganku lingkungan yang segala macamnya negatif? Tapi pengharapan buat setiap kita tidak terletak di bumi, tapi di surga. Banyak pendeta yang mengajarkan, kalau kamu diberkati, pasti kamu kaya. Kalau kamu kaya, pasti kamu diberkati. Kalau kamu punya rumah yang banyak, kalau kamu punya uang yang banyak, pekerjaan yang stabil, kalau kamu punya mobil yang lebih bagus, kalau kamu punya kampus yang bagus, kalau kamu punya daerah yang kaya, kamu pasti diberkati, kamu pasti kaya. Tanda orang diberkati adalah dia jadi kaya, diberkati, uangnya banyak. Padahal firman Tuhan selalu bilang, yang binasa tidak akan bercampur dengan yang tidak dapat binasa. Ukuran diberkati nanti terletaknya di surga. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, itu kita sudah diberkati. Kita punya pengharapan, kita sudah diberkati. Berkat paling spesial itu apa? Keselamatan. Kenapa? Gak ada yang bisa beli keselamatan. Entah itu orang kaya pun, entah itu sultan pun, entah itu dia punya rumah yang megah pun, entah itu dia punya jaminan kayaknya ini, hidupnya pasti enak. Tapi siang hari kita belajar bahwa pengharapan kita tidak terletak di bumi, tapi kita mendapat upahnya di surga. Balik ke slide yang kedua, slide yang ketiga. Ayat 3. Nah ini ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada yang lagi disakiti kemudian bisa senang-senang, ada yang lagi kecewa terus mukanya ketawa-tawa, gak apa-apa, namanya juga manusia. Ada yang lagi dalam pencobaan, kira-kira kayaknya tiba-tiba pekerjaan digoncang, gak tahu nih, statusnya awalnya karyawan tetap, tiba-tiba Tuhan izinkan jadi karyawan kontrak yang kita nggak tahu bulan depan kita harus kerja apa. Tiba-tiba Tuhan izinkan ada goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Kok firman Tuhan bilang umatku tidak akan pernah tergoncangkan, tapi Tuhan bilang itu bukan kondisi tapi iman.
Kalau teman-teman Bapak Ibu baca, kira-kira di berita nih, dalam 2 bulan terakhir itu banyak berita bagus, positif atau berita negatif? Banyakkan berita positif atau berita negatif? Banyakkan isu damai atau isu perang? Ada yang bisa tahu gak kira-kira perang ini kapan berakhir? Atau ada yang mau daftar jadi tentara? Mungkin William mau jadi tentara Amerika gak? Bayarannya bagus loh, bayarannya mahal gitu. Kamu difasilitasi rumah, mobil, uang pensiun, wah terjamin buat kamu Will jadi tentara Amerika Serikat. Boleh kok, tapi nanti kamu ditaruh di Selat Hormuz ya. Dikirim langsung, diterjunkan dari pesawat. Mau gak kira-kira? Enggak. Langsung mati soalnya. Wasiatnya buat adenya, buat keluarganya gitu ya, warisannya gitu. Nah, gak ada yang tahu kapan berakhir ya. Ada yang bisa jamin gak? Teman-teman yang dari Papua nih, kira-kira Papua 10 tahun lagi semua daerahnya makmur. Ada yang bisa jamin gak? Ada yang bisa jamin gak? Kamu kelola sendiri atau ada yang kelola? Ada yang kelola loh kekayaan kamu, kekayaan daerah kamu. Tanah kamu tanah yang subur bilangnya. Tapi siapa yang kelola? Orang luar atau orang? Banyak, bukan cuma emas ya, entah itu minyak, gas bumi ya, zat-zat yang berharga yang buat nuklir itu ngambil dari daerah kamu loh. Kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba tutup perusahaannya. Tergoncang nggak daerah Papua? Goncang. Kepala suku tergoncang. Daerah-daerah semua yang tadinya menikmati tergoncang semua. Gak ada yang bisa jamin. Karena pengharapan tidak terletak di dalam suatu kondisi, tapi terletak pada Tuhan. Amin. Petrus bilang lagi nih, bergembira sekalipun kamu harus berduka cita karena pencobaan. Ada yang bisa gak ngelakuin firman ini? Coba angkat tangannya. Ada yang bisa gak bersuka cita pas bergembiralah? Tidak hanya bersuka cita, tapi gembira. Kamu datang ke rumah duka, teman atau saudara ada yang meninggal. Ada yang ketawa-tawa di sana? Kalau ketawa-tawa kita anggap apa? Gila nih kayaknya. Nangis atau banyak yang ketawa? Banyak yang nangis atau banyak yang ketawa? Tapi Petrus firman Tuhan ngomong kayak gini. Nih Abi, kalau kamu berduka cita, kamu harus bergembira. Nih Sheryl, kalau kamu berduka cita, kamu lagi sedih, kamu harus bersuka cita. Kira-kira bisa dilakukan atau enggak? Enggak. Kalau dicobai, hari ini apa yang kita anggap aman, tiba-tiba digoncang. Tiba-tiba rupiah sekarang nilai tukar berapa? 17.000. Kok tidak pengaruh di saya. Kata siapa? Kemarin BBM tiba-tiba isunya mau naik. Yang punya motor, punya mobil pada panik gak? Panik, bilangnya Pertalite naik dari sekarang berapa? 10.000 ya? 10.000 jadi 12. Kamu isinya Pertamax ya? Pertamax dari 12.000 sampai 17.000. Panik semuanya. Kok tenang kok, saya gak pakai mobil, saya gak pakai motor. Kamu pakai Gojek gak? Kamu pakai motor. Kalau BBM naik semua kira-kira bahan masakan, makanan naik gak? Warteg yang kamu beli kira-kira harganya naik gak? Naik semua. Kok tadi tenang, saya terima MBG gitu. Ya hati aja ya. Karena bahannya semua naik. Kali tahu-tahunya awalnya kamu terima MBG, nasi, telur, tahu, tempe. Nanti begitu harga naik semua, kamu tinggal terima nasi sama tahu mentah gitu, suruh goreng sendiri gitu. Nah, rebus sendiri gitu. Udah habis semua. Semua panik gak? Iya panik. Gak ada yang tidak tergoncang. Tapi firman Tuhan bilang, kalau ada yang mencobai, kita harus bergembiralah. Maksudnya apa pencobaan itu? Untuk membuktikan
kemurnian iman kita. Kalau hari ini iman kita terletak karena kita diberkati Tuhan, kita merasa, oh kayaknya orang tua saya cukup untuk memprovide saya. Ini pekerjaan kayaknya aman. Oh rumah tangga aman, suami istri aman, anak-anak kayaknya aman Tuhan, kita tenang. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan ambil itu, apakah kita masih sama? Itu namanya kemurnian iman. Amin. Kemurnian iman dicobai untuk memperoleh puji-pujian dan kehormatan. Next, Tuhan bawa kita bukan saja menguji kemurnian iman kita, tapi dibilang ini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Ada yang pernah melihat Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Ada yang pernah lihat? Mungkin Mak mungkin pernah. Cevi mungkin pernah. Tapi kamu mengasihinya. Sekalipun kamu tidak melihatnya, dikatakan kamu percaya kepada Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apakah anugerah yang paling indah lebih indah daripada keselamatan kita? Ada yang lebih indah dari keselamatan? Ada. Keselamatan jiwa, keselamatan tubuh aja kita was-was ya. 3 hari lalu, ini saya mau cerita sedikit. 3 hari lalu, saya dari rumah sore ya, karena visit pulang dulu ke rumah. Malamnya ada komsel. Komselnya itu di dekat kantor saya. Itu tuh gerejanya gereja Inggris, jadi ngomongnya semua bahasa Inggris. Nah, saya kesana karena ya untuk kepentingan kantor juga, karena sebelahan dengan kantor dan kita prospek ke sana. Jadi saya berangkat naik motor. Bapak Ibu teman-teman yang tahu, saya itu naik motor sangat sedikit ilmunya ya. Jadi deg-degan naik motor itu dari sebelum mau naik motor. Jadi bukan pas lagi bawanya. Dari sebelumnya saya udah deg-degan gitu ya. Ini teman-teman yang udah bawa motor dari SMP mungkin ya. Mungkin hanya April ya, Cheryl nih. Jago-jago nih kayak bawa motor nih ya. JJ dari umur berapa aja? SMP? SMA ya? SMA udah bawa motor gitu ya. Kasaskia mungkin dari SD ya bawa motor ya. Dari TK bawa motor. Nah saya tuh belajar. Saya tuh baru bisa naik motor karena waktu itu kantornya agak jauh dari stasiun. Jadi saya harus belajar motor. Pertama kali naik sepeda itu kan kita dimaklumi ya. Kita pasti dikasih jalan. Dan sepeda itu gak cepet-cepet. Saya naik sepeda. Kalau naik motor, saya baru 3 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Karena harus berangkat dari stasiun ke kantor naik motor. Saya taruh motor di stasiun. Nah, udah gitu pun baru 2 bulan bawa motor, saya langsung kecelakaan Bapak Ibu ya. Saya nabrak mobil, motor saya kebalik, motor saya berdiri, lampunya nancep di tanah gitu ya. Jadi baru 2 bulan bawa motor, udah langsung kecelakaan seperti itu. Ya puji Tuhannya waktu itu nggak ada kenapa-napa. Nah 3 hari lalu, hari Rabu malam, sore, saya putuskan kayaknya oke nih bawa motor nih. Soalnya kalau bawa motor di map itu ngelawan arah. Jadi cuma setengah jam ke kantor. Tenang aja, saya pulang malam. Jadi saya pulang malam, motornya jalan udah sepi ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang nggak pernah ke Jakarta, Jakarta itu jalannya sangat macet pada saat jam pergi dan pulang kantor. Jadi jarak antar motor itu harus mepet terus. Dan itu bukan 10 menit. Kalau di sini kita nunggu lampu merah, macet dikit oke lah. Kalau di Jakarta tuh sejam macetnya. Sejam, bener-bener sejam. Kasarnya pasti pengalaman. Kita bawa mobil di Jakarta, kita harus mepet depan. Kalau nggak di selang-selang motor. Jadi nggak boleh ada rongga sama sekali. Pasti di selang-selang motor. Nah, jadi Rabu itu akhirnya saya putuskan, udahlah kalau saya naik umum 1,5 jam nih, udahlah saya naik motor aja. Dan rezeki pas-pasan, tapi saya yakin ini kosong. Saya berangkat lah, bawa jaket, pakai jaket. Saya berangkat jam 6 sore. Karena janjian jam 7. 6 kurang 5 saya udah berangkat. Dan tiba-tiba lagi di flyover. Kalau biasanya hujan itu kan langsung gerimis dulu ya. Hujan yang sopan itu kan gerimis dulu, bener gak? Gerimis dulu, rintik-rintik, langsung deras ya. Baru deras. Nah, kemarin lagi di flyover, tahu-tahu deras. Kayak lagi di banjur air, kayak lagi di
bujur air gitu, tiba-tiba deres, dan itu lagi di flyover. Jalanan Jakarta nggak kosong-kosong amat lah. Nah saya nggak bisa berhenti ke kiri karena flyovernya baru nanjak, kan nggak mungkin putar balik, nabrak gitu ya. Lagi di flyover, tahu-tahu hujan deras. Wah, udah kebasahan. Saya udah mikir 5 menit di flyover itu saya nggak mungkin berhenti, karena kan flyover bisa ditabrak nanti saya gitu ya. Saya nggak mungkin berhenti, saya terusin. Jadi saya pikir saya udah nggak mungkin nih untuk ikut komsel. Saya nggak bawa baju ganti, dan saya ingat saya nggak bawa jas hujan. Jadi mau berhenti pun percuma. Saya putar balik. Nah, pas saya putar balik, tapi saya lihat kalau saya putar balik di depan udah macet. Ya udah, tapi jalannya saya tahu nih di depan. Tapi kayaknya macet. Arah baliknya pun macet karena baru jam 6-an gitu ya. Jadi saya putar kiri, bukan putar kanan. Saya putar kiri. Nah, pas saya cek HP saya nggak bisa dibuka. Karena HP saya error kalau kena air. Maklum HP udah usianya 8 tahun gitu ya. Lebih tua dari Charlotte ya. HP saya umur 8 tahun, jadi pas dibuka error. Layarnya pencet sendiri, tahu-tahu kemana gitu ya. Saya taruh lagi kan, udah nggak mungkin. Kayaknya ini jalan yang benar gitu. Tahu-tahu pas saya dialog masuk di Tebet gitu kan, keluarnya di Pasar Rumput. Jadi ini di mana? Gitu. Tapi itu belum hujan. Oh, pas kalau lurus terus saya ke Sudirman, kalau putar balik saya ke Manggarai. Kayaknya sih ke arah rumah saya ke Manggarai, saya putar balik dan tiba-tiba macet dan hujannya deras. Hujan derasnya pindah ke situ. Jadi seakan-akan saya nyari yang ya gak hujan gitu kan jalanannya. Seakan-akan hujan itu ngikutin saya. Kalau tiang awan, tiang api ikutin bahasa Israel, nah awan hujan itu kayak ikutin saya. Wah, ini kehujanan, macet, berhenti, harus endet-endetan gitu ya. Waduh, saya bingung gimana, saya nggak tahu jalan. Ternyata jalan ke Manggarai itu ada perbaikan jalan, LRT mau dibangun. Jadi yang tadinya udah 2 arah dan busway dipersempit lagi jadi 1 arah, 1 jalan, 1 ruas jalan dan busway. Saya udah bingung gimana. Ternyata saya baru sadar, kalau hujan deras naik motor, mana yang saya bawa? Helm butut. Makanya banyak faktornya tuh ya. Helmnya itu katanya nggak bisa dibuka. Kalau dibuka dia harus tutup lagi, buka tutup lagi. Jadi saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya udah coba ngelapun, kacamata saya basah juga karena air juga. Jadi saya bingung, saya ngelapin gimana? Ngelap kaca sama, ngelap ini juga ngelap pakai apa? Kanebonya di bawah, saya nggak bisa berhenti juga. Jadi saya dengan vision penglihatan yang benar-benar samar-samar gitu, saya harus agak dengak gitu. Nah, kemudian motor tuh pada belok kanan. Nah, saya tuh harus, saya kayak jalannya lurus gitu ya, lewat Salemba dan segala macam. Motor tuh, mobil tuh pada belok kanan. Jadi saya yang udah jalan lambat di pinggir, tahu-tahu depan saya kosong. Depan saya kosong, gelap, lampu jalannya mati karena kan lagi perbaikan jalan ya artinya. Tiba-tiba jalan itu nanjak dan belok kiri. Belok kiri ada lubang, saya nggak lihat karena benar-benar nggak kelihatan. Lampu jalan nggak ada, lampu motor saya juga nggak begitu kelihatan gitu. Kalau dibuka kacanya ketutup lagi, jadi saya cuma ini doang nih. Tiba-tiba jalannya belok kiri. Dengan skill motor yang pas-pasan, saya hampir jatuh ke kiri. Udah ke kiri gitu, tiba-tiba rodanya itu masuk lubang dan spin gitu ya. Jadi belok kiri, saya hampir jatuh ke kiri. Untungnya dia bisa sampai di klakson motor belakang. Kayaknya mungkin ingin plat T lagi kan, platnya plat Kerawang di Jakarta, ngapain orang ini ya? Nyasar. Di klakson saya baru, oh iya, hampir jatuh. Jadi saya, waduh Tuhan gimana nih, saya pulang. Saya nggak bisa buka maps, lupa jalan Jakarta itu nggak semua saya hafal juga. Cuma lihat dari penunjuk atas doang nih. Nih Jatinegara kayaknya belok kanan. Keluar pokoknya kok di Menteng gitu. Makanya jauh lagi buat. Saya tanya orang, Pak, jadi ke Jatinegara gimana? Oh, kamu putar balik aja, nanti ada flyover. Tapi dengan kondisi saya harus aware dengan lampu depan ya. Karena kelihatan dikit banget. Saya doa sama Tuhan, gimana ya? Saya udah hampir jatuh, saya nggak bisa melihat apa-apa. Kalau saya lepas kacamata, minus saya 3. Burem itu yang pakai kacamata pasti tahu deh. Kalau kita lepas kacamata, apalagi berkendara itu nggak boleh banget, karena dia cuma bisa lihat lampu doang. Tiba-tiba dia ngerem, kita harus ngerem juga. Akhirnya saya doa sama Tuhan, tolong please, saya
saya mau sampai rumah dengan selamat, saya jalan pelan-pelan nggak apa-apa deh. Diklakson orang pun saya nggak apa-apa, saya terima aja. Tapi tolong bantu saya sampai rumah dengan selamat. Karena udah saya lihat di jam di motor ya, karena nggak bisa lihat HP juga kan. Udah hampir setengah jaman. Saya doa sama Tuhan, Tuhan tolong sampai saya rumah dengan selamat. Ya udahlah, nggak apa saya dimarahin orang juga. Saya doa sama Tuhan. Terus saya ingat lagu, saya nyanyi lagu aja. Betapa aja Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau. Jadi dengan seterusnya hujan deras itu gak berhenti-berhenti. Saya gak bisa lihat apa-apa. Saya udah pikir, saya kapok, saya gak naik motor lagi. Saya gak naik motor lagi, kalau Gojek oke. Saya gak akan mau naik motor lagi. Apalagi di Jakarta, macet, pulang orang kantor gitu ya. Saya nyanyi di tengah kiri kanan klakson tet, supaya saya nempel depan, saya jalan santai gitu. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Ada motor ambil jalan saya ya, karena udah depan kosong gitu kan. Udah susulai biarin gitu ya. Klakson kiri kanan, macet. Total saya sampai rumah 1,5 jam baru saya sampai rumah. Jadi hujan deras, kepala udah pusing ya. Nggak bawa jas hujan, di jaket udah bener-bener basah. Semua basah, sepatu basah semua. Bukan pakai sandal, pakai sepatu basah semua. Saya cuma nyanyi, tapi di situ saya rasa, oh bener. Waktu kita lagi panik gitu ya, takut. Seringkali kita kan, aduh gimana ya. Mungkin telepon, papi, gimana nih? Panik. Mama, gimana nih? Aku panik. Aduh gimana ya. Tapi di dalam Tuhan benar loh. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada ketenangan. Walau kita lagi hujan-hujanan, kalau bisa ngeluh, saya ngeluh gitu ya. Aduh, tapi emang ngeluh gimana? Orang keputusan saya juga gitu. Tapi Tuhan, saya tuh datang pergi tuh mau komsel loh. Bukan mau nongkrong, bukan mau main, bukan mau ngafe, bukan mau kuliah juga. Saya mau komsel. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih, tidak tergoncangkan iman saya pada Engkau. Sekalipun hujan deras semua, kayaknya pressure di Jakarta gitu ya. Motor tuh harus bagaimana, saya nggak peduli. Lu lewat dah. Yang penting saya aman. Sampai ada motor yang udah lewat pun dia maki-maki, dia marah-marah gitu. Woi, lihat depannya. Saya diem doang, saya senyum doang. Saya buka gini kan, nggak kelihatan apa-apa juga kan. Saya cuma dengar dia ngomong kayak gitu. Mukanya pun nggak kelihatan, buram kan. Udah hujan, sampai rumah mata saya merah full karena kena air hujan gitu kan. Tapi saya bilang udahlah, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Saya nggak tahu teman-teman Bapak Ibu siang hari ini ketemu dengan masalah apa? Apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Tujuannya buat apa sih Tuhan nyobain kita? Kita diselamatkan buat apa sih? Yang pertama, untuk jadi perbedaan. Harus ada yang berbeda dari diri hidup saudara dan saya. Sampai teman-teman kita bisa melihat, oh ternyata sekarang setelah kamu rajin gereja, perkataan kamu jadi membangun. Kok omongan kamu jadi manis ya? Kok omongan kamu jadi baik ya? Oh pada saat saya ngeluh, kok kamu dengerin nih sekarang? Dulu mah marah-marah, ngeluh mulu, cerita mulu. Mungkin Kak Sheryl, Kak Olin, Kak Regina, kamu cerita, kamu curhatin gitu. Dulunya kamu curhat, ngeluh terus, tapi sekarang kamu curhatnya, kok puji Tuhan kok ya. Mungkin nanti Andri telepon saya, kok puji Tuhan, saya menikmati anugerah Tuhan, saya bisa kuliah, saya bisa terima beasiswa lagi, amin. Saya terima di kampus yang terbaik, ini yang saya inginkan, kok puji Tuhan. Jadi yang di-sharingkan itu bukan ngeluh, tapi berkat bagaimana Tuhan tolong saudara dan saya. Oh saya dapat pekerjaan yang baik. Nih mumpung Kak Regina di depan, waktu dia ngeluh, kok kerjaan gue begini. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kamu sambil ngelamar-lamar tempat lain ya. Udah kamu kerja aja, biarin aja, nikmatin aja.
Kerjain aja yang bisa kamu kerjain. Udah, biarin aja, biarin. Satu teman pelayanan juga ngeluh sama saya. Oh, kayaknya enak ya bro kalau kita bisa. Kalau kayaknya orang tua kita tuh jemaatnya langsung banyak, jemaatnya langsung besar, kita cuma bisa mewarisi aja, kita cuma tinggal jalin aja. Kita nggak perlu bersusah payah lagi, kita nggak perlu kunjungan lagi. Udah ada timnya, udah disediakan semuanya. Kayaknya enak ya punya gedung sendiri, punya ruko, punya tempat sendiri kok. Kayaknya enak ya bro. Saya bilang sama dia, udahlah kerjain aja. Kerjain yang bisa kita kerjakan. Kalau hari kita sekolah, ya sekolah dengan baik, amin. Hari kita berusaha buka toko, ya usaha dengan baik, dengan jujur. Hari kita bekerja, ini dengan kerja keras, gak bisa malas-malasan. Gak bisa kita berbedanya ngaco dari orang lain. Harus orang lain lihat, oh ternyata kamu anak Tuhan ya. Soalnya saya lihat kata-kata kamu baik, kata-kata kamu membangun, kata-kata kamu menguatkan, amin. Dicurhatin, dengerin, kasih nasihat. Coba kamu doa sama Tuhan. Coba yuk kita sama-sama doa sama Tuhan yuk. Coba yuk, saya doakan kamu ya. Bukannya, bentar. Saya panggil Monika dulu ya. Bentar, saya panggil Pak Saskia dulu ya buat ngedoain kamu. Enggak, tapi dari kita yang mendoakan mereka-mereka yang perlu Tuhan Yesus, yang perlu lahir kembali, yang percaya Tuhan Yesus bangkit buat setiap kita. Buat apa sih Tuhan mencobai kita? Untuk menguji kemurnian iman kita. Kita yang bilang iman kita kuat pada waktu kita dicoba, waktu kita diuji, apakah iman kita masih sama? Yesus hari ini kita rayakan bangkit, tapi Dia mau kita juga bangkit dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam perkataan kita, dalam kesaksian hidup kita, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita juga perlu bangkit. Terakhir ya sini. Terakhir, kita bangkit diri. Kita percaya. Kita lihat. Oke. Kita baca firman ini bersama-sama dengan keyakinan kita. 1, 2, 3. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, supaya apa? Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Apakah kita ditebus dengan darah yang murah? Tidak. Saudara saya ditebus dengan darah yang mahal. Darah Tuhan Yesus itu mengalir dalam setiap diri kita. Itulah saat kita menerima sakramen perjamuan kudus. Kita percaya darah Tuhan Yesus satu dengan darah kita. Itu yang menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tapi kita harus berangkat dari orang-orang yang Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi engkau juga bangkit, tidak hanya mati bersama dengan Tuhan, tapi engkau dan saya juga bangkit. Dalam hal apa? Iman dan pengharapan tertuju pada Allah. Katakan iman, katakan pengharapan, katakan iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Allah. Jangan ada satupun hal yang membuat iman kita goyah, iman kita lemah. Jangan tukar imanmu dengan hal apapun. Jangan tukar iman untuk pekerjaan. Gak harus kamu menjilat. Gak harus kamu nyuap. Gak harus kamu kolusi ya. Gak harus kamu kong kali kong dengan orang. Gak harus kamu bohongin orang. Tapi Tuhan membuat perbedaan di antara kita. Amin. Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang yang tidak percaya. Iman kita tidak boleh menjadi goyah. Jangan jadi lemah. Jangan tukar iman dengan pasangan. Kok kayaknya dia baik, aku bisa bawa dia ke gereja. Kok kayaknya baik kok, meskipun masa lalunya dia sempat gangguan jiwa kok. Tapi kita percaya iman kita tidak kita tukar dengan apapun. Amin. Yang percaya katakan amin.
dan pengharapan kita tidak menjadi lemah karena tertuju bukan kepada kondisi, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada pendidikan, bukan kepada keluarga, bukan kepada orang tua, tapi kepada Allah kita yang bangkit dan berkuasa. Katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan.